Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sofa Mayasaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta kehidupan manusia. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, apa dan bagaimana kita selama di alam kandungan yang gelap gulita itu? Bagaimanakah proses perjalanan yang melelahkan itu sehingga kita sampai di dunia? Itulah pertanyaan terlihat seperti biasa saja, namun pada hakikatnya sungguh sangat luar biasa. Semua pertanyaan tersebut menyangkut pada proses perjalanan manusia dari alam roh hingga alam yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Kehidupan manusia merupakan perjalanan yang panjang, melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Menurut Islam, sebagaimana yang telah diterangkan dan dikemukakan di dalam Al-Quran dan hadis dengan jelas dan tegas, bahwa setiap jiwa atau roh manusia itu akan mengalami perjalanan yang panjang di tempat atau di alam yang berbeda-beda. Setiap alam pasti lebih besar dan lebih luas keadaannya daripada alam yang telah ditempati sebelumnya. Dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan bahwa perjalanan hidup manusia minimal harus menempuh 5 alam. Yang pertama ada alam roh. Semua roh dikumpulkan dan diapel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pengarahan untuk melakukan perjalanan dan selanjutnya. Dari alam roh, kemudian transit ke alam rahim. Di alam rahim terjadi memorandum of understanding, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apel besar dikumpulkan semua roh, Allah melakukan mizaq atau disebut perjanjian dengan para roh. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa saat penciptaan Adam, Allah mengusap punggung Adam, lalu keluar dari punggung itu setiap ruh yang menyerupai biji atom yang berjatuhan. Ruh itu kemudian dijadikan berpasang-pasangan lalu diambil janji dan kesaksiannya. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka pun menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Keesaan Tuhan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bila sanggup melakukan esensi perjanjian itu, maka lahirlah manusia itu di alam ini. Konsekuensinya dari perjanjian itu adalah kesanggupan untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir di alam dunia, bukti manusia sanggup, karena andai tidak sanggup, manakah batas perjalanannya? Hanya sampai di alam rahim. Koridornya untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas. Iman dan takwa, dua hal yang menjadi syarat bagi manusia selamat menempuh perjalanan. Namun manusia terkadang lupa terhadap janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid 57 ayat 8. Dengan membaca ayat ini membuka mata hati kita untuk mengingat perjanjian yang pernah dilakukan pada alam roh atau alam rahim. Dari alam rahim kemudian menepati alam dunia, di mana alam yang kita tempati saat ini. Tugas kita adalah memakmurkan bumi dengan menebar kedamaian, bukan menebar kebencian. Di alam dunia mempunyai berbagai tugas dan kewajiban yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal, untuk melanjutkan perjalanan. Lalu, apa yang telah kita siapkan di dunia ini, itulah yang akan kita peroleh di akhirat kelak. Nabi pun bersabda, "Ad-dunya mazratul akhirah." Dunia adalah kebun untuk akhirat. Dunia tempat bercocok tanam dan panennya nanti di akhirat. Maksudnya, apa yang kita tanam di alam dunia, itulah yang akan dipanen pada saat yang telah ditentukan. Agar panennya berhasil, dari alam dunia menuju ke alam barzah untuk beberapa saat lamanya.
Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan ke alam kekal abadi, alam akhirat. Jika selama perjalanan di alam dunia kita selalu pada jalur dan koridor yang baik, maka kita akan mendapat kedamaian dan masuk di istana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, jika selama perjalanan kita sering tersesat dan menyesatkan, tentu yang dihasilkan adalah murka atau siksa. Alam akhirat tiketnya hanyalah takwa, tidak lagi berguna mobil, harta, kekayaan, dan lain-lain. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 102. Salah satu makna dari takwa adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bertakwa selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.